awalnya berangkat dari mana sih Jul? Kok lu kepikiran bikin studio, pikiran jadi tukang foto gitu? Awalnya apakah dari keluarga atau dari orang tua? Awalnya gimana lu? Seenak-enaknya kerja sama orang, enak kerja sama saudara. Seenak-enaknya kerja sama saudara, enak kerja sama orang tua. Orang tua kita sendiri. Iya. Seenak-enaknya kita kerja sama orang tua kita sendiri, enak punya bisnis sendiri, nggak enak kecil-kecilan. Apapun bisnisnya, apapun usahanya, itu nggak mungkin ada yang lancar lurus. Pasti ada naik turun. Iya betul. Contohnya kamera hilang, dicuri. Pernah 4 kali. Anjir. 4 kali disewa hilang. Karena gini mas. Anjir, ini orang nih ada yang nonton, siapa tahu nih si tersangkanya nonton di sini. Lu ikhlasin gitu kan. Ya kalau bisa balikin lah lu, parah bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rowi Official. Hari ini gua lagi ada di studio yang ada di daerah Lampung. Pokoknya lo harus tahu ini bisnis yang keren ini buat di daerah-daerah di kampung-kampung halaman. Hari ini gue gue sekarang lagi sama Ijul. Jul. Hai. Halo. Sehat Jul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue mau langsung aja lah ya, kupas-kupas tentang proses lu gitu kan. Tapi ya ngopi dulu lah, jangan tengah-tengah amat lah. Oke, santai ya. Santai. Apaan ngerokok di sini? Rokok aja, enjoy nyantai. Slow kan? Slow nyantai. Anggap rumah sendiri lah. Lu ngerokok Jul? Rokok nantinya. Oh, slow. Oke. Dari beberapa kali pertemuan, gua sedikit ada yang menarik dari lu ya. Karena apa? Ini kan gua kan udah berapa tahun ini jatuhnya nih gua pulang kampung terlama gitu untuk di daerah gitu, dan gua ngelihat potensi di sini tuh luar biasa. Ini bisa jadi buat referensi buat teman-teman yang di daerah-daerah perkampungan juga. Ini kayaknya bisnis yang disebut menjanjikan gak sih Jul? Ya kalau dia menjanjikan ya lumayan menjanjikan mas sebenarnya. Lumayan menjanjikan, apalagi pas ketemu hari-hari besar seperti Lebaran, Tahun Baru, hari-hari besar lah. Terus kalau ketemu Jumat, Sabtu dan Minggu itu pas weekend ya lumayan sih. Ya. Menjanjikan. Ini lu bangun studio ini dari tahun berapa? Gua bangun studio ini dari tahun 2020. Berarti udah sekitar 2023, 3 tahunan. 3 tahunan lah berjalan. 3 tahun. Ini daerah mana sih Jul? Ini posisinya ada di Desa Sidodadi, Kecamatan Wailima, Pesawaran, Lampung. Wih, Pesawaran Lampung. Keren ini. Tahun-tahun 2 tahun yang lalu ya kayaknya ya. Gue pertama ke studio ini ya. Ini belum kayak gini loh ini. Belum kayak gini, masih kecil lah, masih jelek, masih belum kayak gini loh jadinya. Keren ini loh. Ini bangunan apa? Set baru ini ya? Ini set baru pas Lebaran kemarin ini. Lebaran terakhir ini kita mulai bikin selfie studio. Kenapa lu buka set baru ini? Ini kan ala-ala mungkin kalau sekarang lagi tren ya? Iya, lagi trennya selfie studio sih. Kalau buat sekarang. Lu itu udah mulai dari kapan itu ini lu set ini? Selfie studio. Gua ngeset ini selfie studio ini puasa pertengahan udah mulai ngeset karena emang buat ngadepin Lebaran. Ya, buat ngadepin Lebaran, makanya kalau bisa gimana caranya gua set Lebaran selesai. Pas kebetulan Lebaran selesai. Pas banget kemarin itu Lebaran ya. selesai. Kenceng nih ya. Alhamdulillah. Langsung balik modal tipis-tipis. Jul, ini kan lu jarak waktu kurun 3 tahun ini ya, proses lu bikin studio. Lu awalnya berangkat dari mana sih Jul? Kok lu kepikiran bikin studio, pikiran jadi tukang foto gitu? Awalnya apakah dari keluarga atau dari orang tua? Awalnya gimana lu? Enggak sih mas, sebenarnya nggak ada basic pun enggak, karena saya dulu sekolahnya SMA SMA IPS. Terus luluslah sekolah, habis itu kan kawan-kawan emang kalau SMA kan dianjurinnya buat kuliah. Kebetulan saya itu nggak kuliah kan,
Terus bingung lah, nggak ada gawe, gabut di rumah, akhirnya belilah kamera 1 unit. Saya sewa-sewain, saya mulai belajar moto, ya hasilnya lumayan. Nah, itu untuk di daerah perkampungan di sini sendiri, saat lu buka jasa foto itu udah rame atau emang lu doang? Belum. Dulu zamannya gua beli kamera itu 2018. Oh, justru lu malah 2008 beli kameranya 2018. Beli kameranya 18. Belum jadi studi ini berarti belum, ya? masih punya kamera aja, Punya nyewa-nyewain sama sewa-nyewain. foto. Oh. Setelah 2 tahun kemudian 18, 19, 20 baru buka studio foto. Berarti ada step by stepnya ya? Enggak langsung punya kamera langsung bikin studio tuh enggak. Itu prosesnya gimana sih? Ya awal-awalnya dulu kan punya Maksudnya, kamera. maksud gua proses lu dalam lu beli kamera dulu terus bahkan bikin studio foto, ada nggak proses yang menurut lu ini proses kayak terberat gua gitu, kayak mau maju atau enggak, atau lu optimis? Justru malah optimis Tidak ada. Orang tua saya berkata tidak ada bisnis yang lancar mulus. Itu enggak ada cerita dalam sejarah, itu enggak ada. Apapun bisnisnya, apapun usahanya, itu enggak mungkin ada yang lancar lurus. Pasti ada naik turun. Iya, betul. Contohnya kamera hilang, dicuri. Pernah 4 kali. Anjir. 4 kali disewa hilang. Karena gini Mas, kamera itu barang kecil nominalnya besar. Enggak, emang kan orang biasanya kalau nyewa kamera itu kan pakai KTP identitas ya. Emang enggak ini? Selipnya itu ada yang pakai identitas palsu, ada yang pakai KK-nya orang, ada yang pakai KTP-nya orang. Persyaratan lu saat itu apa itu? Ya identitas, KTP, KK atau apa salah satu. Oh, jadi enggak semua. Jadi enggak KTP KK wajib gitu. Enggak, salah satu itu. Kalau semuanya kayak gua punya fotokopi kakak sama lu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, atau KTP atau nggak apa. Fotokopi pun nggak apa-apa. Salahnya saya seperti itu. Oh iya benar. Jadi begitu. Ini asbak di mana nih? Asbak. Siapa namanya? Buset, ember cat itu. Iya, asbak di sini. Ambil. Sorry. Emang nggak disiapin asbak. Nggak apa-apa. Slow. Terus. Nah, habis itu adalah suatu waktu anak itu sewa malam. Itu anak sekitaran bagian Kedondong lah. Ini buat pelajaran ya, buat teman-teman yang di daerah-daerah yang buka jasa sewa kamera juga. Ini bisa apa namanya, jadi apa ya? Pelajaran lah ya gitu. Lebih berhati-hati lagi. Terus gimana terus? Nah, habis itu ceritanya dia itu nyewalah kamera dengan jaminan fotokopi KK. Dengan jaminan fotokopi kakak. Nah, tapi selipnya pas COD-an, itu kan COD-an ketemu di tengah-tengah karena rumah dia jauh kan. Pas COD-an, kakak itu nggak saya buka, saya langsung percaya, saya kantongin. Begitu nyampe rumah, saya buka, kakaknya kosong. Jadi ada coret-coretan, tipek-tipekan gitu. Ternyata itu kakaknya orang yang buat jaminan. Itu kamera apa aja yang hilang? Itu kamera hilang ya, kamera tipe sewaan lah, kayak 600D, 700D itu yang hilang. Lumayan juga itu, nominal saat itu juga lumayan loh kamera itu kan. Lensanya udah pakai lensa fix. Canon. Anjir, ini ada yang nonton, siapa tahu nih si tersangkanya nonton di sini. Lu ikhlasin gitu kan. Ya kalau bisa balikin lah lu, parah bener. Tapi sebagian dari 4 itu ada yang pulang. Yang pulang 2, yang 2 diikhlaskan. Oh, gila. Ternyata nggak semulus itu ya bro prosesnya ya. Nggak semulus itu lagi lah prosesnya. Lika-liku lah namanya bisnis. Ngopi nyantai. Ngopi dulu. Lu pernah ngalamin nggak customer yang mungkin rewel? Lu kan bukan hanya sewa foto kan, tapi lu foto outdooran juga gitu ya. Foto hunting outdoor juga di luar. Itu ada nggak customer yang rewel, atau menurut lu tuh kayak lu harus sesabar mungkin gitu? Ada nggak? Ada. Contohnya seperti apa? Ya yang rewel ya kayak Mas ini gayanya salah, tolong digayain. Mas ininya fotonya salah, tolong diulang. Mas ini angle-nya nggak pas, diulang. Ya kayak gitulah, namanya orang kan masing-masing, seleranya masing-masing ya.
kita sebagai yang ngejob ya harus ngikutin. Iya. Kita nggak bisa belok dari job kita mau ngikutin datar terus gitu, ngikutin apa maunya dia ya seperti itulah. Gitu. Itu lo apa ya? Dalam berproses 3 tahun itu terus akhirnya lu bikin studio, itu hasil dari lu jasa foto itu Iya, sama foto dan sewa kamera. Itu alhamdulillah kebangun studio foto ini. Saat pertama lu sewa kamera itu bisa sampai balik modal itu berapa bulan? Sewa kamera. Pertama kamera satu itu. Kamera satu itu kan dulu zamannya tenar-tenarnya kamera nih. SLR ya, yang apa? Yang anak-anak kalau kita foto megang tutup lensa. Keren banget itu kan. Ulung banget itu. Dia banget gini foto ya. Iya, terus gini lagi. Dipegang gini. Itu dulu pertama aku beli itu tipe 700D. Pertama beli itu. Buka kotak itu harganya sekitar buka kotak itu sekitar 7 juta 8 jutaan. Anjir. Taruh. Itu lu duit dari mana? Itu uang dulu, segitu. duit segitu. Nah ceritanya gini, Ah. dulu pertama gua pas lulus sekolah, anak-anak kelas, teman-teman itu pada daftar lah kuliah. Ikutlah aku daftar kuliah, masuk di IAIN Metro. Ya. Ambil prodinya waktu itu manajemen haji dan umroh. Dilalahnya keterima. Lu Masuk keterima di IAIN Metro itu, manajemen haji dan umroh. Terus gua mikir, wah manajemen haji dan umroh kalau dikorupsi duitnya gede juga kata. dikorupsi. Wah, ngeri. Terus. Nah, dikasih lah uang sama orang tua itu buat daftar ulang itu nominalnya sekitar 5 juta atau berapa gitu. Buat daftar ulang masuk kuliah itu. Disangguin lah 5 juta. Tes, nih mas, ke Metro daftar ulang. Ya. Kuliah yang kamu mau. Begitu udah nyampe jalan mikir saya. Wah, kuliah enggak kayak enggak niat. Namanya kalau kuliah enggak niat kan percuma. Iya. Buat apa kuliah kalau enggak niat kan? Terus Akhirnya di situ beloklah saya ke Bandar Lampung, ke Focus One, nyari kamera. Tak tambahin dikit duitnya, saya punya simpanan sekitar 3 juta itu, tambahin dari ayah 5 juta. Geneplah duit itu ke Focus One waktu itu. Milih kamera. Pulang bukan bawa nota daftar ulang. Yang bawa kamera kita pulang. anjir. Nenteng. Orang tua lu tahu? Tahu Sebelumnya dia nggak tahu, karena gue emang nggak ngomong, nggak ada niatan gue mau beli kamera. Terus? Kan disuruhnya emang daftar ulang. Habis itu lu datang pulang justru malah bawa kamera, gimana respon? Ya kena marah lah bro, gila duit 5 juta sia-sia cuma beli kamera sebiji doang. Dipikir gila lah ya. Terus lu gimana untuk meyakinkan ke orang tua? Ya. Apa kalau memang udah bodo amat lah orang tua ngomongin gua gitu? Ya emang kan. Apa lu meyakinkan saat lu setelah beli itu meyakinkan ke orang tua, apakah lu bodo amat dulu lah, tapi gua harus ngebuktiin gitu apa gimana? Oh ya enggak ya, biasa aja jalan sih katanya. Oh, beli kamera ya udah, cuman orang tua kan namanya orang tua gerundel lah tetep lah. Diem aja seminggu kan. Gerundel itu ya apa ya? Ngomel cuman enggak terungkap loh, tapi karena anaknya kasihan atau gimana kan. Akhirnya udah diem aja orang tua kan. Dari situ saya sewain kamera baru, bukan kotak, saya sewain. Lu sewain kamera baru itu? 1 jamnya dulu itu 15.000. 1 jam 15.000. Saya sewain, dapatlah waktu sekitar 2 bulan. Balik modal 7 juta. Sebulan itu? 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan balik modal 7 juta sewaan itu. Dari 15.000 per jam. Ya sambil moto-moto lah, sambil belajar kan lumayan 50, 100 kan pelajaran dulu kan. 2 bulan baliklah modal itu. Udah balik modal, orang tua nggak tahu. Orang tua itu nggak ada yang tahu kalau duit itu ternyata udah balik modal. Cuman kan aku ada catatannya lengkap. Hari ini dapat berapa, hari kemarin dapat berapa, kemarin dapat berapa. Nah terus habis itu pergilah aku ke Bandar Lampung, beli kamera lagi. Beli kamera lagi, duit itu hasilnya itu nggak buat apa-apa. Emang khusus tak catetin. Lu tipenya orangnya nggak royal apa gimana sih? Nggak royal sih. Suka dugem? Royal dugem enggak sih, enggak. Mabuk minum ya jarang. Ya alhamdulillah, pokoknya aku udah mikir dari awal emang duit kamera ini khusus. Tak tampung semua. Duit jajan sendiri, duit kamera sendiri. Itu cara pengelolaan manajemen keuangan. Iya. Makanya berjalan hingga sekarang.
Dari situ tak beliin lah kamera lagi. Bandar Lampung itu. Beli lagi baru lagi. Kamera yang sama dengan harga yang sama. Habis itu pulanglah aku ke rumah. Kamera kan di rumah satu nih dalam lemari. Aku pulang nanti kamera lagi. Kotak tas kresek gede. Nah, tanya sama orang tua. Nyolong duit di mana? Beli kamera lagi katanya. Anjing kayak gue. Wah, Terus mana jawabnya ya? Aku masuk kamar, bukunya taruh depan bapak sama ibu. Nih, lihat catatannya 2 bulan ini kataku. Dilihat sama dia dibaca, tek, wih, 7 juta. Bagus ini. Bagus. Udah bisa beli kamera lagi. Berapa bulan jangka kata orang tua kan? 2 bulan. Dari situ langsung orang tua bilang, "Mas, besok kalau beli kamera ngomong. Duitnya tak tambahin kalau kurang." Dari situ Mas, tiap bulan beli kamera 1. Tiap bulan beli kamera 1 sampai orang-orang itu pada bilang, "Mas, lu beli kamera, beli kerupuk," kata dia orang. Ya beli kamera, lu gak lihat di kamera. Dari 1 naik ke 2, naik ke 3, ke 4, ke 5 sampai punya 8 unit kamera dengan TV yang berbeda-beda. Ya, 1200, 1300, 700D, 750. Itu amal lu buat disewa-sewain lagi. Iya, disewa-sewain lagi. Terus begitu terus berputar, bergilir terus. Udah 2 tahun berjalan. Kok pengen buka studio foto dulunya itu. Kenapa lu kok pengen buka studio foto? Kenapa? Karena apa ngelihat temen atau gimana? Yang pertama ngelihat teman sih. Yang pertama lihat teman, kedua dilihat prospeknya lumayan. Prospek manajemen keuangan itu lumayan tentang studio foto itu. Nah, habis itu mulailah buka sedikit-sedikit dari yang kecil. Ya waktu kamu pertama kesini itu kan masih kecil, masih jelek ecek-ecek, gak kayak gini studionya. Berjalan waktu terus upgrade terus. Ya sekarang sampai punya kayak gini, ada self photo studionya, alat-alat udah lengkap, ruangan udah makin bagus, ada AC-nya juga, ada salon buat musikan. Keren ya. Ini yang set siapa nih? Lu sendiri? Apa tukang? Yang ngeset yang desain sih, yang desain semua ini. Yang desain lu. Yang desain gua, terus set, yang ngerjain tukang juga ada bantuin tukang. Tukang apa? Ya tukang kayu yang masang-masangin sebagian TV sih. Sebagian banyak ya gua sama adek sih yang masangin. Cuma maku-maku, tapi kalau ngecat full semua gua. Ya ini properti mulai dilengkapin, alat-alat mulai di-upgrade. Setelah lu buka studio foto ini, lu masih ngambil job di luar? Masih weddingan gua masih ngambil. Hunting outdoor juga kadang-kadang kalau nggak mager ngambil. Tapi kan kalau di outdoor kan capek kita jauh. Ya habis di bensin, habis dimakan, habis buat rokok. Setelah gua wedding itu enak di studio gitu ya. Ada AC-nya adem cuk. Ya mana-mana lagi. Diem aja dapat duit. Disamperin kurang enak gimana coba hidup ini kan. Ini udah 3 tahun lu jalan. Ini di daerah lu ada lagi nggak orang yang buka ikut-ikutan lu atau wah ya Ijul ini apa namanya ngelihatnya potensinya bagus, ada yang ikut kayak lu gitu, ada nggak? Ya mungkin ada tetap ada 1-2 tetap ada lah ya. Gitu. Ya bukan ikut-ikut ya, bukan istilahnya jika dia ikut-ikut mungkin dia bikin sendiri lah, nggak mungkin kan kalau ikut-ikut kan jiplak persis. Mungkin tekniknya sama, mungkin backgroundnya atau marketingnya atau apa-apanya, harga-harganya juga kan beda selisih. Lu kedepannya gua mau nanya nih, ini lu udah punya usaha sendiri, udah punya studio dan segala macam. Ngomong-ngomong, lu udah nikah belum sih? Belum lah, gila, gua masih bujang. Umur gua masih 20 tahun. Serius 20 tahun gua. 20 tahun udah punya studio? Iya. Itu tuh 29 tahun tuh belum punya apa-apa. Hah? Belum punya apa-apa. Nyawa aja titipan kalau yang itu. Punya nyawa aja. Serius lu 20 tahun? Ya, gua 20 tahun 20 sekarang. tahun udah punya studio. Wih, gila, keren. Jul, gebrakan paling rame kapan, Jul? Lebaran. Idul Fitri. Termasuk lebaran kemarin? Iya, termasuk lebaran kemarin itu gua dari lebaran pertama. Lebaran pertama itu gua udah open dari jam 12 siang. Dari jam 12 siang. Lebaran pertama itu langsung open, langsung geruduk-geruduk pokoknya.
Tuh, Lebaran 1, 2, 3, 4, 5 sampai seminggu masih rame. Pikir saya seminggu doang kan lebarannya kan ramenya studio foto. Ternyata enggak. Mulur 2 minggu, 14 hari full studio. Wah. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Istirahat bentar mungkin sekitar 2 jam sampai jam 11. Nanti jam 11 sampai subuh ngedit foto. Ntar dari habis azan subuh sekitar jam 5-an kita tidur sampai jam 9. Ntar jam 9 bangun open lagi langsung. Istirahat cuma 4 jam. 4 hari 14 hari berturut-turut. Tembus berapa duit itu ya? Kalau duit Bisikin lah biar jadi motivasi buat teman-teman juga. Dalam 14 hari setelah lebaran itu. Lebaran kemarin ini. Iya, lebaran kemarin. 14 hari ya rahasia perusahaan lah mas. Tapi lumayan lah ya. Lumayan lah ya. 2 digit. 2 digit lah. 2 digit. Tuh, 2 digit. Artinya masih ada potensi untuk di daerah-daerah ini nih peluang lah buat teman-teman ya. Entah untuk seluruh Indonesia kan ini kan luas nih ya daerah-daerah gitu. Kadang kan ada yang anak-anak muda yang kalau gue kan merantau gitu kan. Kayak lu kan nggak merantau nih ya. Merantau gak dari lulus sekolah emang di rumah aja. Kan. Nah jadi kan untuk teman-teman yang nggak merantau yang pengen di kampung kadang masih di daerah kampung mau usaha apa bingung kayak gitu kan segala macam. Ini mungkin salah satu referensi juga ya buat teman-teman di daerah ya gitu. Dan satu hal memang semua proses nggak ada yang instan ya. Semua memang harus ditekunin juga. Harus banyak makan garam, harus kehujanan, harus kepanasan. Itulah ujian buat seorang pengusaha itu harus seperti itu. Nggak ada pengusaha yang instan. Jul, kedepannya lu mau ngapain lagi sih? Ini lu udah ada studio foto. Terus lu setelah ini lu mau bikin apa lagi? Target gua habis ini buka cabang. Buka cabang 1 studio foto lagi di daerah Gedung Tataan. Daerah Gedung Tataan itu daerah Pesawaran. Iya, daerah Pesawaran. Daerah Pesawaran. Karena di sekitaran zona Gedung Tataan itu gua lihat belum ada studio foto. Belum ada satupun. Tapi kayaknya rame loh di sana. Ya makanya itu prospeknya kayaknya ya lumayan bagus. Cuma rame masa nggak ada sih? Hah? Ada tempat rame itu nggak ada. Dia nggak ada studio. Ada studio tuh di Gading, di Taman Sari, di Wiyona ada. Cuman kalau di Gedung Tataan khususnya nggak ada. Jadi lu ada rencana mau buka cabang lagi? Iya, mau buka cabang studio baru lagi rencananya. Semoga aja. Amin. Semoga kan. Semoga terlaksana. Amin ya robbal alamin karena butuh modal dikit coy. Puluhan. Iya bener sih. Iya. Ya kisaran 2 digit juga habis ya? 2 digit habis sih, 2 digitnya cuman ini kan udah maksudnya puluhan sih, mungkin sekitar 30 atau 40-an juta sih kalau mulai dari nol. Tanpa bawa barang yang di sini. Jadi di sana beli semua baru, kamera baru, flash baru, sewa tempat itu nggak mungkin. Kalau ini kan punya sendiri aman. Di rumah sendiri aman. Iya. Ya siapa tahu mau ada investor yang mau nambahin modal, bisa juga. Bisa. Kerjasama ya. Kerjasama 50-50 lah, 50% kalau ada yang mau boleh nih. Yes. Ya 20 juta siap tampung. Oke. Lu nggak ada, ya lu udah kalau disebut sukses ya udah lumayan. Alhamdulillah, sudah cukup. Lu nggak ada kepikiran mau cepetan nikah gitu biar rezekinya nambah lagi gitu? Kalau nikah buat saat ini enggak bang. Bahwa nikah buat saat ini di umur gue yang sekarang kayaknya belum kepikiran. Belum kepikiran ya. Masih kepikiran tuh bisnis uang terus. Keren nih. Tuh, itu tuh main game mulu tuh liatin tuh. Ya, hidupnya cuma buat main game kan. Gue lempar juga loh. Masih on kan? Masih. Ini jadi menurut lo ini untuk di daerah apa sih buat pesan-pesan teman-teman yang ada di daerah-daerah yang pengen buka usaha, buka bisnis studio foto dan segala macam, pesan-pesan buat lo apa nih buat teman-teman di luar sana? Pesan buat gua yang sekarang masih jadi karyawan, yang masih kerja sama orang itu hanya sementara. Kerja sama orang jadi karyawan atau apapun itu jadi yang namanya doang lingkup kerja sama orang itu masih hanya kerja sementara.
Nggak mungkin kamu sampai tua, sampai mati, nggak mungkin kamu bakal ikut orang terus. Kayak gitu. Bener nggak? Bener, setuju gua. Jadikan pekerjaan kamu sekarang sebagai batu loncatan. Oke. Jadi batu loncatan buat kamu bikin bisnis sendiri. Misal, kamu kerja di pabrik roti sekarang. It's okay. 2 atau 3 tahun lagi kamu resign, punya pabrik roti sendiri. Gitu loh. Yang kerja di toko, sembako, bangun tanta atau apa, 1-2 tahun lagi keluar, buka toko sendiri. Iya benar. Jangan selamanya kamu hidup itu ikut orang. Nggak ada yang enak. Setuju gua. Seenak-enaknya kerja sama orang, enaklah kerja sama saudara. Seenak-enaknya kerja sama orang, enak kerja sama saudara. Seenak-enaknya kerja sama saudara, enak kerja sama orang tua. Orang tua kita sendiri. Seenak-enaknya kita kerja sama orang tua kita sendiri, enak punya bisnis sendiri, nggak enak kecil-kecilan. Gitu. Kalau prinsip gua kayak gitu. Makanya ya gua gimana caranya gua bakal ngembangin bisnis gua sendiri sampai ujungnya nanti mentok. Benar. Setuju gua dengan opini lu yang kayak gini nih, gua setuju banget gitu. Memang harus kita dari mulai sekarang gitu kan, kita punya mindset yang berbeda juga gitu. Kita harus punya mindset yang oke lah, sekarang kita masih kerja sama orang gitu, tapi kan sisi lain kita harus punya keyakinan bahwasanya kita akan bisa mandiri, kita syukur bisa buka bisnis sendiri, bisa membuat lapangan pekerjaan bagi orang lain. Alhamdulillah sekarang kalau dibilang buka lapangan kerja ya ada lah. Kalau misalkan moto wedding atau moto di luar itu ada anak yang bawa alat. Gitu. Jadi lu bagi-bagi juga ya. Bagi-bagi rezeki. Kayak gua kan di bagian fotografer, di bagian foto. Ntar kalau di bagian video ada sendiri. Ada anak sendiri yang megang. Jadi bukan lu ambil semua. Enggak. Gua nggak ngambil semua foto, video itu semuanya gue yang ambil, enggak. Gua bagi-bagi rezeki ke anak-anak juga yang lain. Kayak ada kawan orang tataan itu yang pintar videografi, dia punya drone, tak rangkul sama aku. Ada kawan yang pintar moto, pintar ngedit, cuman nggak punya alat, tak rangkul sama aku. Jadi alat ambil di rumah, ada job di sana, kasih gitu kan. Ntar gua tinggal terima file, gua tinggal nyetak, hasilnya dibagi. Buat lu pribadi, selama lu berproses ini, ada nggak sih orang yang berpengaruh buat lu di dalam profesi lu sekarang? Ada, tetap ada. Adik kandung gua sendiri. Alasannya kenapa? Karena ya dia bantuin gua, kayak misalkan gua lagi di luar, studio foto dia yang handle, gua lagi di luar, COD kamera dia yang handle. Pokoknya dia the best banget. Tapi pajaknya gede. Lo ya hampir 50%. Kacau. Tapi nggak apa-apa. Ada sendiri nggak apa-apa. Iya, ada sendiri mah nggak apa-apa. Tapi lu nggak dengar kan ini? Nggak, aman. Paling dia nonton. Dia nonton. Oke Jul, makasih banyak waktunya. Sorry gue ganggu waktu lu. Mudah-mudahan ini jadi sebuah pembelajaran buat gue pribadi, jadi referensi buat teman-teman yang ada di luaran sana dan yang nonton video ini. Makasih banyak. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat. Sukses terus. Pokoknya nanti tahun depan ini gue pengen ke studio cabang. Oke, siap. Tahun depan insya Allah udah opening di Gedung Tataan. Oke, terima kasih teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton dan jangan lupa subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Ngopi dulu. Cheers. Oke. Tinggal anggur merah ini belum.